Berarti udah dengar ya suara saya ya. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Kok nggak terdengar ya suaranya? Halo? Oke, Ati udah terdengar. Oke, jelas. Oke, ya kita mulai aja ya, soalnya udah jam 9. Nah, oke, jadi kita mulai aja untuk pertemuan kita yang ke-6 hari ini. Nah, kita di pertemuan ke-6 kita akan membahas yaitu tentang bab 5 ya, dari modul kita bab 5 yaitu tentang kompleksitas organisasi. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang perkembangan organisasi, apalagi birokrasi organisasi dan efektivitas organisasi dan lingkungan. Nah, di pertemuan kita yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana suatu organisasi itu supaya dikatakan dia kompleks ya atau kompleksitas. Nah, jadi kompleksitas ini adalah salah satu dari berbagai komponen ya yang salah satunya sebagai dimensi yang digunakan untuk membangun atau mengukur struktur suatu organisasi ya, itu dia. Nah, jadi kita kita mulai ya. Nah, di sini kita akan mempelajari dua kompleksitas organisasi. Yang pertama nanti adalah dikatakan kompleksitas diferensiasi horizontal ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah diferensiasi vertikal. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu yang dikatakan kompleksitas birokrasi? Nah, di sini dikatakan bahwa kompleksitas itu merupakan apa? Suatu komponen ya. Jadi ini adalah komponen atau dimensi yang digunakan untuk membangun struktur organisasi. Ya, itu dia. Bentar. Mana ini? Gak bisa ya. Bentar ya. Oh, ini dia. Oke. Ya, jadi dikatakan dia kompleksitas adalah karena dia merupakan salah satu komponen atau dimensi yang digunakan untuk membangun suatu struktur dari organisasi. Ya, itu dia makanya dikatakan dia harus kompleks ya atau kompleksitas. Nah, di sini dikatakan bahwa kompleksitas itu juga menunjukkan derajat diferensiasi ya. Jadi diferensiasi itu artinya adalah perbedaan ya yang terjadi dalam sebuah atau suatu organisasi ya, baik dia ke arah horizontal maupun ke arah vertikal ataupun maupun ke arah sosial ya. Diingat ya, jadi kompleksitas tadi itu adalah menunjukkan ya derajat diferensiasi atau sering juga disebut dengan derajat perbedaan yang terjadi dalam sebuah organisasi ya. Jadi dalam organisasi itu ada dia perbedaannya. Nah, yaitu bisa berupa horizontal, bisa berupa vertikal maupun berupa sosial ya. Itu dia. Jadi karena tiga perbedaan tadi, karena perbedaan atas horizontal, vertikal ataupun sosial tadi, sehingga dikatakanlah sebuah organisasi tadi itu mempunyai kompleksitas ya, dia karena adanya perbedaan-perbedaan dari arah sebuah organisasi tadi ya, baik pun arah horizontal, arah vertikal maupun sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu tentang diferensiasi dari horizontal ya. Nah, yang pertama apa itu diferensiasi horizontal? Nah, dikatakan bahwa diferensiasi horizontal itu apa? Menunjukkan
tingkat perbedaan antar unit organisasi. Nah, ini dia diingat ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi di sini berbicara tentang tingkat perbedaan bagaimana suatu organisasi itu bedanya dengan organisasi yang tapi dia masih dalam bentuk satu wadah ya. Jadi hanya membedakannya misalnya di dalam organisasi itu misalnya beda departemen atau beda unit ya. Jadi itu dia yang menunjukkan adanya tingkat perbedaan antar unit ya. Baru apalagi ada yang namakan jenis tugas ya, jenis tugas yang dijalankan. Baru apalagi persyaratan pendidikan ya. Jadi ini salah satu juga merupakan tingkat perbedaan yang kita dapatkan di dalam sebuah organisasi ya. Itu termasuk adalah pendidikan ya, persyaratan pendidikan. Nah, yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa diferensiasi horizontal tadi adalah memiliki jenis tugas yang berbeda dalam organisasi ya. Jadi di dalam horizontal itu memiliki jenis tugas yang berbeda ya. Karena kenapa? Tadi kan ada unitnya masing-masing ya. Jadi ada bedanya, ada tugas masing-masing. Nah, selain itu memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, artinya ya tingkat kompleksitas organisasi akan semakin tinggi. Nah, jadi ketika misalnya di dalam suatu organisasi tersebut tadi mempunyai tugas yang berbeda-beda, apalagi memerlukan keterampilan yang khusus. Jadi disitulah terjadi atau terdapat yang namanya kompleksitas suatu organisasi itu akan semakin tinggi ya, itu dia. Nah, selanjutnya bahwa tingkat kompleksitas yang lebih tinggi terjadi karena perbedaan antar unit yang semakin kuat. Nah, ini bisa kita lihat misalnya nih di dalam sebuah organisasi tadi bahwa dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas tadi itu terjadi karena perbedaan antar unit yang semakin kuat ya. Jadi semakin nampak dia perbedaannya misalnya dari segi apa? Misalnya dari segi jenis organisasinya, dari segi tugasnya yang dijalankan masing-masing unit. Nah, selain itu apalagi tadi dari segi pendidikannya dan segi tugas yang dijalankan masing-masing setiap bagian dari organisasi tersebut ya. Itu dia. Ada mau ditanya dari sini tentang diferensiasi horizontal? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita Selanjutnya dikatakan bahwa anggota organisasi dengan latar belakang keahlian ya, pendidikan yang sama ya, cenderung memiliki cara pandang yang seragam. Nah, maksudnya kan di dalam sebuah organisasi tadi bisa saja terdapat anggota organisasi yang mempunyai background yang sama. Contohnya di dalam biasanya nih contoh paling sederhana misalnya di dalam sebuah organisasi yang anggota organisasinya biasanya mempunyai latar belakang keahlian dan pendidikan yang sama. Contoh yang paling sederhana contohnya apa? Ada yang bisa kasih tahu misalnya. Tetapi mereka itu bagaimana akan berkomunikasi dengan cara mereka yang mereka dapatkan selama misalnya di pendidikan atau di pekerjaannya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah tenaga kesehatan, contohnya paling gampang adalah tenaga kesehatan ya. Jadi dikatakan mereka dalam organisasi tadi ya, anggota organisasi ya dengan latar belakang atau keahlian dan pendidikan yang sama ya, cenderung memiliki cara pandang yang seragam atau sama ya, berkomunikasi dengan istilah-istilah yang sama. Contohnya tadi sudah saya katakan, contohnya tenaga kesehatan ya. Jadi mereka itu biasanya cenderung mempunyai cara pandang yang sama ya dalam menangani misalnya suatu kasus atau menangani suatu kasus kesehatan gitu ya. Mereka akan mempunyai cara pandang yang sama karena kenapa? Karena mereka memiliki keahlian yang sama dan background pendidikan yang sama. Itu dia ya. Oke, baru dikatakan selanjutnya tetapi ya sebaliknya ya, jika
jika misalnya suatu anggota organisasi tadi berbeda ya, jadi jika anggota organisasi tadi misalnya memiliki latar belakang atau pendidikan yang berbeda, nah itu dia akan memiliki juga cara pandang yang berbeda juga ya, itu dia perbedaannya. Makanya biasanya dikatakan bahwa organisasi tadi yang memiliki latar belakang yang sama atau pendidikan yang sama akan mempunyai cara pandang yang sama ya, itu dia. Nah, makanya di sini kita katakan bahwa anggota organisasi dengan jenis tugas atau yang berbeda atau memiliki latar belakang dengan keahlian maupun pendidikan yang cenderung berlainan akan memiliki cara pandang ataupun prioritas yang berbeda. Nah, selanjutnya semakin banyak posisi atau jabatan ya, jabatan spesialisasi dengan tugas yang bersifat khusus akan menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan metode yang lebih sempurna dan tentunya lebih sulit dilaksanakan. Ya, itu dia ya. Jadi katanya tadi bahwa di dalam suatu organisasi tadi, jika semakin banyak katanya posisi atau jabatan dengan tugas yang bersifat khusus, ya maksudnya lebih ke spesialis atau spesifik, ya. Jadi akan membuat atau akan menjadikan semakin kompleks ya organisasi tadi. Sehingga apa? Sehingga akan memerlukan metode yang lebih sempurna atau tentunya akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Itu dia. Nah, kita lihat dari contoh kasus kita ya dari buku. Ya. Nah, contoh kita lihat salah satu kasus yang ada di buku kita ya, untuk lebih memahami. Di sini ada sebuah contoh kasus ya, lebih mana ini. Nah, ini adalah salah satu pengamatan yang dilakukan oleh siapa ini? Oleh si Adam Smith ya, yang membahas tentang bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap sebuah pabrik ya. Jadi dia di sini meneliti sebuah pabrik, bagaimana hasil dari pengamatan dia tentang kompleksitas suatu organisasi di dalam pabrikasi tersebut. Nah, dikatakan di sini dari pengamatannya menunjukkan ya bahwa 10 orang pekerja menangani tugas khusus ya. Jadi ada di sana 10 orang pekerja ya. Jadi mereka menangani yang namanya tugas khusus ya. Nah, jadi dari 10 orang pekerja yang masing-masing menangani tugas khusus tersebut dalam proses membuat peniti, ternyata secara keseluruhan mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Nah, dikatakan bahwa tadi ada 10 orang pekerja ya. Jadi mereka ini adalah pekerja ahli ya. 10 orang tersebut katanya mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Nah, mereka memproduksi peniti. Nah, dikatakan lagi, sementara jika masing-masing pekerjaan terpisah-pisah atau independen. Nah, jadi yang 10 orang tadi ya dipisah atau misalnya mereka tidak dikasih bekerja bersama ya. Nah, dikatakan bahwa setiap pekerja ditugaskan mengerjakan keseluruhan proses yang dibutuhkan secara lengkap dalam membuat peniti. Ya, jadi dikatakan bahwa 10 orang pekerja tadi ya, 10 orang pekerja itu tersebut mereka disuruh masing-masing mengerjakan mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, dikatakan di sini bahwa ternyata dari 10 orang pekerja tersebut hanya mampu menghasilkan 10 hingga 200 buah peniti dalam sehari ya. Jadi dari tadinya mereka menghasilkan 48.000, jadi hanya dapat dihasilkan 10 sampai 200 peniti per hari jika mereka bekerja secara terpisah. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, jadi kan bisa kita bayangkan bagaimana jika suatu pekerjaan tadi itu dilakukan secara terpisah. Itu kenapa? Karena jawabannya karena setiap pekerjaan itu atau setiap orang itu tidak mempunyai skill atau kemampuan yang bisa dilakukan secara seluruhnya, atau karena di dalam pekerjaan ini biasanya menggunakan tim. Nah, jadi
setiap anggota dari tim ini akan mempunyai keahlian masing-masing. Itu dia. Nah, ketika mereka dipisah, disuruh mengerjakan mulai dari proses awal sampai akhir, akhirnya mereka hanya bisa menghasilkan 10 sampai 200 buah peniti sehari. Nah, itu dia. Jadi, jawabannya tadi adalah ketika mereka dipisah, mereka hanya dapat mengerjakan sedikit. Tetapi karena mereka digabungkan atau bekerja sama, mereka mempunyai skill yang berbeda-beda sehingga disatukan. Nah, itulah dia tadi yang dinamakan jadi kompleks dia jadinya ya. Jadi akan menghasilkan 48.000 peniti per hari. Itu dia ya. Ada mau ditanya dari sini? Nah, itu dari bukunya ya. Ada mau ditanya? Tapi tadi udah dikirim ke ini ke line. Udah di-share ya dari pertemuan 1 sampai selanjutnya udah dikirim. Iya. Tuh, udah saya kirim semua kok dari pertemuan 1 sampai 6 itu PPT-nya, mana tahu penting. Ya, ya nggak apa-apa ya. Oke. Oh, belum absen bentar, soalnya masih ada yang belum datang kata. Oke, ntar saya cek dulu, nanti saya foto, nanti saya absen terakhir. Masih ada dua orang lagi ya ini yang belum datang ini. Ya nggak apa-apa. Oke, nanti coba dicek nih, coba dicek temannya biar apa nanti mana tahu dia nggak baca atau nggak ini, biar biar dia online aja ya, biar ada absennya. Nah, oke, selanjutnya dikatakan bahwa kita lanjut ya. Kalau nggak ada mau ditanya dari sini, berarti kita lanjut ya. Nah, jadi dikatakan dari tadi maksudnya dari penjelasan tadi atau dari pengamatan yang diamati oleh si Adam Smith tadi ya, dia akhirnya mendorong atau memunculkan atau dia mendorong munculnya pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaannya, mengapa efisiensi akan menjadi lebih baik apabila kita membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kenapa? Karena biasanya setiap anggota kelompok ya atau setiap anggota organisasi tadi mempunyai keahlian yang terbatas ya, mempunyai keahlian masing-masing yang terbatas. Nah, nggak mungkin satu orang mempunyai seluruh keahlian ya. Jadi dia setiap bagian organisasi dia bisa. Nah, itu jarang ya. Itu dia. Jadi katanya mengapa efisiensi akan menjadi lebih baik apabila kita membagi pekerjaan menjadi tugas bersifat khusus atau sering juga disebut dengan division of labor ya. Itu dia. Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama adalah dikatakan bahwa tidak ada pekerja yang sanggup atau tidak ada individu yang bekerja sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih dan kompleks sendirian. Ya, itu dia ya. Jadi itu dia tadi jawabannya. Nah, makanya kalau kita tadi balik ke awal, nah coba kita balik ke awal tadi. Katanya ketika mereka 10 orang tadi pekerja tadi menangani tugas khusus tadi ya, jadi mereka ada tugas khusus masing-masing. Contoh nih, kalau membuat peniti agak susah ya. Contohnya nih di pabrik. Apa yang biasanya pekerjaan berkelompok sering dilakukan di contoh pabrik? Tekstil ya, biasanya kan tekstil yang paling gampang ya. Nah, biasanya kan di tekstil itu dia ada khusus misalnya membuat kantongnya, baru membuat resletingnya, baru membuat apa lagi menggabungkan gitu. Nah, coba kalau itu misalnya dikerjakan satu orang, misalnya mulai dari dia membuat resletingnya, dia membuat kantongnya, dia membuat apa lagi menggabungkannya, itu akan membutuhkan waktu yang bagaimana? Yang lebih lama. Karena kenapa? Karena dia mempunyai keahlian yang terbatas untuk itu. Itu dia. Nah, makanya tadi untuk itu digunakanlah apa? Itulah yang disebut dengan division of labor atau tugas-tugas yang bersifat
khusus. Ya, itu dia. Jadi karena ini gunanya karena tadi setiap pekerja itu mempunyai apa? Atau mempunyai atau tidak sanggup untuk menangani seluruh pekerjaan secara kompleks ya, atau secara semuanya secara sendirian. Itu dia yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan masing-masing pekerja itu dia ya. Jadi setiap pekerja itu mempunyai keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, sedangkan kita aja misalnya bekerja nih, ya kan, contohnya di perusahaan. Nah, kita kan ditempatkan sesuai dengan biasanya keahlian yang dimilikinya. Biasanya seperti itu. Ya, itu dia. Jadi itulah dia fenomena yang muncul tadi dari si Adam Smith tadi. Kenapa penting ya, atau kenapa perlu membagi-bagi pekerjaan itu menjadi bersifat khusus, itu dia. Ada mau ditanya dari sini? Jelas ya? Oke. Nah, jadi selanjutnya kita tambahin sedikit lagi, dikatakan contoh yang pertama tadi ya. Jadi ketika dia misalnya seorang individu ditugaskan misalnya membuat mobil ya, di bukunya dibilangkan walaupun ia memiliki ratusan jenis keterampilan yang memang dibutuhkan untuk membuat mobil, barangkali bisa berbulan-bulan katanya ya. Jadi contoh ada nih seorang karyawan bisa dia semua merakit mobil tadi ya, tapi kemungkinan dia akan membutuhkan waktu yang lama hanya untuk merakit satu mobil. Tapi ketika pekerjaan tadi dilakukan misalnya dengan bagian-bagian khusus, maka mungkin akan lebih cepat, itu dia. Oke, ada mau ditanya? Jelas ya sampai di sini ya, biar kita lanjut. Nah, selanjutnya diferensiasi horizontal tadi dikatakan bahwa faktor lain yang mendorong digunakannya tugas-tugas yang bersifat efisiensi atau division of labor ya. Jadi efisiensi tadi dikatakan bahwa apa nih? Dikatakan adalah bahwa salah satu faktor yang mendorong digunakannya tugas-tugas yang bersifat khusus ya, itu dia. Nah, dikatakan bahwa seorang yang mengerjakan tugas secara berulang-ulang maka ia akan mempunyai keterampilan yang semakin tinggi. Ya, benar ya, ketika misalnya kita mengerjakan suatu pekerjaan itu, ketika misalnya kita lakukan secara berulang, maka kita akan akan semakin mempunyai keterampilan yang semakin tinggi. Contoh, chef, paling tidak ya, contohnya nih, chef, tahu kan chef kan? Koki lah ya, koki. Nah, kalau misalnya chefnya udah ahli, biasanya dia nggak kalau misalnya dia lagi masak, mungkin di awal-awal ya, sebelum dia expert atau misalnya sebelum dia ahli di dalam pekerjaannya, kemungkinan dia masih melihat menu, masih melihat porsi atau takaran misalnya bumbunya seberapa yang mau digunakan. Nah, tetapi karena seiring berjalannya waktu ya, jadi secara terus-menerus dia melakukan pekerjaan tersebut secara berulang-ulang, maka dia akan semakin mempunyai keterampilan yang semakin tinggi. Bahkan dia mungkin tidak akan melihat menunya seberapa banyak dia gunakan, dia hanya langsung buat sendiri. Habis itu ya itu keahlian yang dimiliki dia. Baru contoh yang lain lagi, misalnya nih, pernah nggak kalian mengetik 10 jari? Pernah nggak kalian mengetik 10 jari? Nah, iya, jadi contoh yang paling nyata itu ketika misalnya kita mengetik itu yang kayak mengetik cepat, misalnya contoh ke percetakan nih, ke rental komputer. Kalau pernah kalian misalnya pergi ke rental komputer yang khusus mereka pekerjaannya mengetik gitu kan, yang untuk ada misalnya mau ngetik skripsi, mengetik tugas gitu kan. Mereka itu kecepatan tangannya jangan ditanya lagi ya, itu kecepatannya melebihi apa nih? Pokoknya cepat lah gitu kan. Itu kenapa? Karena sering dilatih ya, sering berulang-ulang dikerjakan, terus mengetik setiap hari, mengetik. Akhirnya dia tanpa melihat keyboard ya, tanpa dia melihat keyboardnya secara otomatis jari-jari tangannya itu kayaknya menunjuk udah ada matanya gitu kan. Kalau misalnya kita melihat ada matanya gitu kan, dia nggak dilihat tapi bisa gitu loh. Itu dia contohnya ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa efisiensi juga akan meningkatkan apabila waktu yang terbuang karena pergantian tugas bisa dikurangi. Nah, jadi contoh nih, ketika misalnya pergantian shift
ya, atau misalnya pergantian tugas, biasanya bagaimana? Secara tidak nampak kita sebenarnya akan membuang waktu yang tidak membuang waktu dengan efisien, ya. Jadi itu dia. Jadi ketika misalnya pergantian tugas atau pergantian shift gitu kan, itu biasanya banyak waktu yang terbuang. Makanya dibilang bahwa efisiensi juga meningkat apabila waktu yang terbuang karena pergantian tugas bisa dikurangi. Pernah nggak kalian bekerja misalnya nih ketika mau ganti shift, tapi sebelum waktunya udah pura-pura duluan pergi ke kamar mandi, apalagi sebelum waktu pulang atau sebelum pergantian shift gitu kan, baru habis itu pokoknya ada alasannya gitu supaya bisa secepat mungkin untuk meninggalkan tugas tadi. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Misalnya nih biasanya nih yang kerja-kerja yang ada shiftnya gitu kan, yang misalnya di pabrik gitu. Baru apa lagi? Yang biasanya ada jadwal pergantian jadwal pekerjanya lah, ya. Itu dia. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa selain itu, tugas-tugas yang bersifat khusus akan merangsang meningkatnya kreativitas dalam mengembangkan peralatan baru yang lebih efisien. Ya, jadi tadi karena dia kan mempunyai atau selain itu tugas yang bersifat khusus tadi akan merangsang meningkatnya kreativitas dalam mengembangkan peralatan baru yang lebih efisien. Ya, ada mau ditanya dari sini? Oke, ya jelas ya. Nah, itu dia ya. Jadi itu dia intinya tadi bahwa yang gunanya tadi division labor tadi ya akan merangsang apa yang akan akan meningkatkan kreativitas dan mengembangkan peralatan baru ya. Itu dia intinya ya. Jadi perlu diingat ya. Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa pembagian tugas-tugas bersifat khusus mendorong munculnya pekerja yang bersifat spesialis dalam sebuah organisasi ya. Jadi ini diperlukan ini dalam sebuah organisasi ketika ada tugas-tugas khusus ya yang bersifat khusus. Biasanya yang bersifat khusus itu di perusahaan apa biasanya atau di sebuah organisasi? Yang hanya beberapa orang yang dapat misalnya nih menangani atau hanya beberapa orang yang dikasih kepercayaan untuk melakukan pekerjaan tersebut misalnya seperti itu. Jadi enggak benar ya. Jadi itu bagian keuangan itu enggak sembarang orang dikasih dikasih kepercayaan untuk melakukannya atau untuk bertanggung jawab di hal tersebut karena itu membutuhkan apa? Orang yang ahli atau spesialis khusus ya untuk menangani hal tersebut. Itu dia ya. Selain tenaga keuangan apalagi biasanya yang biasanya anggota organisasinya tadi harus memang benar-benar bersifat khusus dia. Mereka benar-benar mempunyai keahlian yang khusus dia. Tidak bisa misalnya tidak bisa dilakukan melalui ya pokoknya ini bersifat khusus lah, bersifat khusus dan memang dia dibutuhkan keahlian yang baik atau keahlian yang bagus untuk menempati posisi tersebut. Contoh lain apa nih? HRD, teknisi boleh ya kan? Teknisi juga ya kan? Teknisi atau sering juga kita sebut dengan engineering ya kan? Apalagi sekarang software engineering tahu kan? Yang untuk membuat software gitu. Wah, itu mahal itu. Apa? Mahal membuatnya itu. Dan bayarannya juga tinggi biasanya kalau misalnya kita bagian teknisi atau teknisi dalam sebuah website itu. Makanya sekarang itu kan yang paling berkembang itu kan pembuatan website. Nah, itu bayarnya kan mahal. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa cara mengelompokkan perkara pekerja ini disebut dengan departementasi ya, departementasi tadi itulah dia karena adanya bersifat bagaimana pengelompokan tadi ya. Jadi di dalam tugas-tugas tadi mereka kan ada dikelompokkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, jadi dikatakanlah disebutlah itu dengan cara apa? Dengan cara departementasi ya, departementasi itu atau departemen lah gitu ya. Kita katakan departemen. Nah, dikatakan di sini apa itu departementasi? Ya, jadi departementasi itu adalah sebagai cara yang digunakan organisasi untuk mengkoordinasikan secara horizontal tugas-tugas
yang ada ya. Jadi itu dia ya defermentasi tadi ya, departementasi tadi ya, yaitu cara yang digunakan organisasi ya, cara yang digunakan organisasi untuk mengkoordinasikan secara horizontal tugas-tugas yang ada ya, itu dia. Nah, ada mau ditanya dari sini? Biar kita lanjut. Materi kita malam ini nggak terlalu banyak kok, jadi tenang aja. Nggak terlalu berat dan tidak terlalu banyak. Apa contoh-contoh yang departementasi tadi? Misalnya contohnya, ada yang bisa sebut contoh-contohnya? Ya banyak ya, misalnya dalam organisasi tadi ya. Kenapa? Iya, ya jadi contoh itu departementasi ya, ada keuangan, ada produksi, apa lagi? Ada pemasaran, ada penjualan ya. Itu dia, itulah contoh dari departementasi tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bahwa di dalam diferensiasi horizontal tadi ya dikatakan bahwa dia atau pembagian tugasnya yaitu bersifat khusus ya, tugas-tugas yang bersifat khusus mendorong munculnya pekerja juga yang bersifat spesialis dan dalam organisasi ya. Jadi ketika misalnya tadi tugas tadi semakin spesialis atau semakin khusus, nah di dalam organisasi tadi juga akan dibutuhkan orang-orang yang memang benar-benar mempunyai keahlian khusus dalam menangani hal tersebut ya, itu dia. Nah, oh udah 15 orang ini ya, udah berarti udah hadir semua ya. Coba saya lihat dulu. Oke, 14 orang ya jumlahnya kan? Eti Kurniawati. Oke. Ya, maksudnya ada tadi ininya. Berarti kan jumlahnya 14 orang kan kelompok ini kan? Grupnya kan? 12 tampak. Oh, 15. Berarti satu lagi. Ada tuh, udah ada. Siti tinggal Mbak Siti aja ya. Oke. Nah, oke, tadi ya dikatakan bahwa pembagian tugas yang bersifat khusus tadi ya itu akan memunculkan atau mendorong munculnya pekerja yang bersifat spesialis dalam organisasi ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara mengelompokkan para pekerja itu disebut dengan departementasi. Oh, ini mengulangi nih ya jadinya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kan udah dikatakan bahwa pengelompokan tadi disebut dengan departementasi ya. Jadi itu departementasi tadi digunakan organisasi untuk mengkoordinir secara horizontal tugas-tugas yang ada ya. Selanjutnya dikatakan bahwa departementasi bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi, apalagi jenis produk atau jasa, jenis klien, habis jenis klien apa lagi? Ada lagi yaitu lokasi ataupun geografis dan juga berdasarkan jenis produksi ya. Jadi itu dia gunanya, makanya tadi di dalam departementasi tadi ada dia yang khusus menangani jasa atau penjualan, ada yang khusus menangani klien ya. Baru ada lagi yang khusus yang menangani jenis produknya, misalnya ada nih di bagian produksi ada, apalagi. Dan selain departementasi tadi dia juga berhubungan sama dengan lokasi ataupun geografis kan biasanya kan bisa aja kan suatu perusahaan itu misalnya mempunyai lokasi-lokasi yang berbeda. Contoh, misalnya suatu perusahaan itu dia mempunyai beberapa lokasi, tetapi setiap lokasi tadi mempunyai bagian-bagian atau fungsi yang berbeda-beda, atau misalnya setiap eh, setiap perusahaan tadi mempunyai jenis atau kegiatan yang berbeda-beda, tetapi dia masih dalam satu perusahaan ya, hanya karena beda lokasi atau beda geografi sehingga mereka juga dibedakan melalui apa? Departementasi. Ya, jadi misalnya nih perusahaan A, tetapi dia mempunyai misalnya ada beberapa cabang perusahaan. Sebenarnya bukan cabang dibilang. Contoh nih ada beberapa tempat ya, misalnya tempat A digunakan untuk bagian apa? Produksi. Nah, boleh contohnya pertambangan boleh,
Tapi kan misalnya baru dia ada bagian produksinya misalnya di tempat A, setelah misalnya diproduksi, nah mereka juga akan membutuhkan apa? Biasanya penyimpanan gudang. Nah, biasanya gudangnya akan dibuat di tempat lain karena mungkin di lokasi itu tidak terdapat atau tidak banyak space atau tempat yang tersedia untuk apa? Untuk gudang ya. Habis itu mungkin mereka mempunyai toko juga gitu loh. Kalau biasanya ini kalau yang ada gudang, ada tokonya biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang khusus bagian penjualan atau retail biasanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk produksi, biasanya mereka hanya mempunyai produksi baru gudang penyimpanan sebelum produk ini dipasarkan ya atau dijual ya, itu dia. Nah, baru tetapi ya pada organisasi yang berukuran kecil ya biasanya eh, pengelompokan pekerja cukup dilakukan secara tidak formal atau dibuat berdasarkan perhitungan yang sederhana ya. Dan di awal kemarin juga kita kan udah belajar bagaimana birokrasi. Masih ingat kan? Ingat nggak? Ingat lah ya. Nah, bagaimana misalnya suatu organisasi yang kecil tersebut atau bagaimana suatu organisasi yang besar tadi dalam mengelola organisasinya tadi, Mas, perlu birokratis enggak? Perlu formal tidak? Ya, itu dia. Nah, di sini dikatakan bahwa biasanya pada organisasi yang berukuran kecil, diferensiasi horizontalnya tadi ya dilakukan secara tidak formal atau maksudnya sederhana saja gitu ya. Jadi ya tidak, atau dia berdasarkan perhitungan yang sederhana, itu dia. Ya. Ada mau ditanya dari sini? Oke. Kalau tidak ada mau ditanya, boleh bertanya. Ayo, boleh bertanya, apa mau ditanya? Ada nggak masalah ininya pelajarannya? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Nggak ada ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya katakan bahwa salah satu cara yang paling populer untuk mengelompokkan pekerjaan adalah dengan membagi organisasi menurut fungsi. Jadi maksudnya tadi ketika misalnya di dalam suatu organisasi tadi terdapat beberapa kelompok pekerjaan atau terdapat beberapa kelompok yang mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya untuk mengelompokkannya tadi? Yaitu tadi yang dengan cara mengelompokkan berdasarkan fungsinya masing-masing atau berdasarkan fungsi dari setiap bagian-bagian yang kita apa? Setiap bagian-bagian pada kelompok masing-masing tadi. Nah, itu dia caranya yang bisa digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan tadi ya. Jadi mereka dibagi-bagilah mereka supaya pekerjaannya tadi lebih gampang ya berdasarkan keahlian atau fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya bahwa dikatakan bahwa pengelompokan untuk produk atau jasa biasanya menggunakan organisasi yang berukuran besar ya. Jadi pengelompokan untuk produk dan jasa biasanya menggunakan katanya organisasi yang berukuran besar. Oke. Selanjutnya, perbedaan jenis pelanggan atau klien yang dilayani oleh organisasi bisa menjadi dasar utama pengelompokan sebuah organisasi ya. Jadi ya itu tadi biasanya bisa saja ketika misalnya kita mau mengelompokkan suatu tugas tadi atau suatu organisasi tadi misalnya bisa dikelompokkan berdasarkan apa? Bisanya berdasarkan pelanggan atau berdasarkan klien ya, itu dia. Dan selanjutnya dikatakan bahwa pengelompokan kegiatan juga bisa dilakukan secara geografis. Ya, itu tadi udah kita jelaskan tadi di awal. Misalnya kenapa dia dikelompokkan secara geografis atau kegiatannya tadi atau organisasinya tadi dikelompokkan secara geografis karena mungkin mempunyai mungkin tidak mempunyai misalnya memungkinkan jika misalnya diproduksi di dalam satu tempat, disimpan di dalam suatu tempat juga atau dijual dari di situ juga. Nah, itu biasanya mungkin karena bisa saja keterbatasan tempat, apalagi tidak ada mungkin fasilitas tidak ada ya, kurang lengkap di tempat produksi. Nah, sehingga mereka akan membuat kelompok lain atau organisasi lain yaitu secara geografis atau berdasarkan tempat ya.
Itu dia. Oke. Nah, dari sini ada mau ditanya sebelum kita lanjut ke pertemuan yang ke selanjutnya. Nah, oke, jadi dikatakan bahwa intinya bahwa kompleksitas tadi akan menunjukkan atau derajat diferensiasi tadi udah kita katakan di awal ya, yang terjadi di sebuah organisasi ya. Oke. Dan dikatakan bahwa diferensiasi tadi atau diferensiasi horizontal menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit ataupun fungsi-fungsi dalam organisasi. Oke, kita coba perhatikan dulu yang mana nih? Ada nggak mau ditanya dari soal-soalnya ini? Dari soal nomor berapa nih? Halaman 5.8. Oh iya, udah ada ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih kita bahas aja sedikit, nggak bukan karena jawabannya ya. Nah, perlu kita bahas juga sebenarnya nih. Oke, kita contohnya nih, biar kita sebelum lanjut cuma 5 soal aja sebentar ya. Mana tadi handphone saya? Oke, nah nomor 1 nih, apa nih dikatakan nih? Diferensiasi bisa terjadi ke arah mana? Ke arah horizontal, vertikal, spasial, atau melingkar? Katanya sih jawabannya melingkar. Oh, ya udah, itu enggak yang nomor 2 aja. Apa nih nomor 2? Nomor iya, kecuali ini ya, kecuali ini. Jadi nomor 2 ini apa nih? Nomor 2 dulu. Pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus ya, tadi division of labor terjadi agar bagaimana nih? Oh ya, ini ada jawabannya ya. Jadi B ini ya, tidak ada pekerja individual yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lengkap ya. Jadi dari awal tadi udah kita jelaskan ya bahwa itulah tadi gunanya apa? Division of labor tadi. Ya. Jadi karena mereka atau karena setiap pekerja tadi tidak mempunyai keahlian atau keterampilan yang dengan pengetahuan yang lengkap ya untuk menjalani semua tugas. Siapa dia nggak bisa connect lagi nih? Jadi gimana nih? Oke, nomor apa yang membedakan kompleksitas organisasi tadi? Ada nggak yang ini? Yang membedakan kompleksitas organisasi apa? Biasanya apa? Banyaknya perbedaan orientasi antar unit dalam organisasi ya, dalam jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi tadi ya. Jadi itu dia karena kenapa dia dikatakan makin kompleks ya atau kompleksitas tadi karena banyaknya perbedaan orientasi antar unit ya, udah kita jelaskan tadi di awal ya. Dan jumlah tingkatan hierarki tadi. Nah, jadi di dalam organisasi itu ya ada hierarki, ada tingkatannya. Ya, tingkatannya biasanya kalau semakin tinggi, bagaimana biasanya perolehan informasinya? Akan membutuhkan informasi yang semakin besar ya itu. Tapi kalau misalnya hierarkinya hanya sedikit atau kita katakan sederhana lah atau sedikit hanya misalnya 2 tingkatan. Nah, di situ tidak diperlukan apa? Informasi yang terlalu banyak, bisa aja langsung misalnya dari atasan ke bawahannya. Itu dia yang membedakannya ya. Oke, kita lanjut aja. Lagi mau ditanya, jelas ya tentang ini ya, tentang diferensiasi horizontal ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian yang kedua ya, kita akan berbicara tentang diferensiasi vertikal ya. Kenapa kita perlu mempelajari diferensiasi? Tadi kita kan udah belajar diferensiasi horizontal. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana diferensiasi vertikal. Nah, kalau berbicara tentang diferensiasi vertikal itu biasanya akan menggambarkan apa? Tingkat atau kedalaman dari suatu struktur organisasi. Ya, diingat ya kalau misalnya ada diferensiasi. Diferensiasi itu tahu kan? Tadi kan udah dijelaskan adalah perbedaan ya. Jadi kalau ada kata-kata diferensiasi nanti bisa kita ini perbedaan vertikalnya atau perbedaan organisasinya gitu ya. Dan
Dan diferensiasi vertikal tadi menunjukkan besarnya tingkat hierarki dalam sebuah organisasi ya. Jadi kalau ada nanti soal apa yang dimaksud dengan diferensiasi vertikal, ya itu berarti tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi. Itu aja jawabannya ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa semakin besar diferensiasi tingkatan organisasi, berarti akan menambah besar tingkat kompleksitasnya ya. Oke, itu dia di awal tadi juga udah dijelaskan bahwa semakin ada perbedaan tingkatannya berarti akan menambah tingkat kompleksitasnya. Nah, selanjutnya bahwa semakin banyak tingkatan hierarki dalam organisasi mengakibatkan gangguan terhadap komunikasi maupun aliran informasi menjadi lebih besar. Tadi kan barusan saya katakan bahwa ketika suatu organisasi itu tingkat hierarkinya semakin tinggi atau misalnya tingkat hierarkinya semakin banyak, nah arus informasinya biasanya akan membutuhkan arus informasi yang sangat banyak. Tetapi ketika tingkatan diferensiasinya atau diferensiasi vertikalnya hanya sedikit, nah di sana tidak memerlukan informasi yang begitu besar. Selanjutnya bahwa diferensiasi ke arah vertikal merupakan cara organisasi bereaksi terhadap meningkatnya diferensiasi ke arah horizontal ya. Itu dia. Nah, coba kita lihat. Oke, coba buka bukunya 5.11 ya. Ada yang bisa buka buku? Ada nggak yang bisa buka buku? Bisa ya? Oke. 5.11. Nah, ini yang gambar-gambar ini yang saya buka gambar-gambar ini biar lebih jelas. Karena saya cuma memasukkan gambarnya aja. Oke, udah dibuka, udah siap? Oke, 5.11 ya. Nah, di sini ada sebuah oke, coba saya baca dulu. Di sini dikatakan bahwa apabila seorang atasan ya paling banyak memimpin secara efektif 10 orang karyawan pelaksana, maka organisasi terdiri dari 20 bawahan hanya memerlukan 2 tingkatan hierarki. Ya. Jadi katanya di sini bahwa apabila seorang atasan ya paling banyak bisa memimpin secara efektif sebuah organisasi atau efektif 10 orang karyawan pelaksana, maka organisasi terdiri dari 10 bawahan hanya memerlukan 2 tingkatan hierarki. Ya, ini dia ya. Jadi ketika dia katanya karyawannya tadi hanya 10 orang ya, atau 1 orang hanya bisa membawahi 10 orang karyawan, nah dia hanya membutuhkan 2 tingkatan saja ya. Dan selanjutnya di sini dikatakan bahwa sementara organisasi yang memiliki 120 karyawan ternyata perlu memiliki 4 tingkatan hierarki ya. Ini dia. Nah, di sini ada misalnya nih 100 berapa nih? 120 karyawan ini dia misalnya dibagi-bagi ya. Jadi mereka membutuhkan 4 tingkatan karyawan ya. Ini dia pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat ya. Kalau yang tadi hanya organisasi dengan anggota 10 karyawan itu hanya 2 hierarki dia. Ini dia, 1 atasannya dan 10 anggotanya. Iya, tetapi ketika misalnya katanya organisasi dengan anggota 120 karyawan, dia akan diperlukan 4 hierarki. Misalnya nih, 1 orang atasan mempunyai 2 misalnya anggota, bukan kita bilang anggota ya, misalnya bawahannya. Nah, yang bawahannya tadi juga harus memiliki bawahan lagi gitu kan, karena mereka setiap bawahan tadi memiliki masing-masing 10. Makanya di sini kan ada nih misalnya nih dari pertama, kalau masih 2 tingkat dia kan masih sama ini kan, masih misalnya nih di tingkat ini lah kita buat tingkat 1 ya kan. Nah, di sini hanya masih ada terdapat 10 orang ya, sama dengan yang ini ya. Nah, tetapi ketika dia semakin kompleks atau vertikal, dia akan membutuhkan semakin banyak semakin banyak tenaga ahli atau khususnya tadi. Nah, tetapi yang mau kita bicarakan di situ bukan masalah tingkatannya ya, misalnya seberapa banyak yang dibutuhkan ketika karyawan misalnya 100 orang dibutuhkan tingkatan organisasi sebanyak
3 tingkat atau 4 tingkat gitu, bukan itu maksudnya. Karena kenapa? Nah, belum tentu ya suatu organisasi tadi semakin misalnya organisasinya semakin vertikal atau flat ya atau datar, dia organisasinya itu semakin bagus. Nah, itu belum ada ya yang bisa membuktikan itu. Ketika misalnya semakin banyak tingkatan organisasinya, organisasi tersebut semakin bagus atau tidak ya, itu nggak bisa dibuktikan. Nah, makanya dibilang di sini, apabila dua organisasi memiliki jumlah anggota yang sama besarnya, tingkat diferensiasi vertikal yang diperlukan pada kedua organisasi itu belum tentu sama ya. Itu dia ya, diingat ya. Jadi tadi bahwa ketika suatu organisasi tadi memiliki jumlah anggota yang sama besarnya. Nah, ada dua organisasi, tetapi mereka mempunyai tingkat diferensiasi vertikal yang bagaimana? Yang berbeda ya, atau mereka memerlukan diferensiasi vertikal yang berbeda. Nah, tetapi belum tentu mereka bagaimana? Kedua organisasi tadi itu sama. Ya, jadi dikatakan bahwa organisasi bisa dirancang berbentuk tinggi. Nah, ini dia contoh organisasi yang bagaimana? Bentuk tinggi dia, misalnya dari atas ke bawah. Dan ini contoh organisasi yang bersifat flat atau datar. Ya. Nah. Oke, ada mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada biar kita lanjut ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini lagi contoh yang lain. Nah, coba kita perhatikan ini ada dua buah contoh organisasi ya. Nah, yang pertama tadi ini dia contoh, tapi ini sama-sama contoh organisasi yang berbentuk vertikal. Namun tingkatannya berbeda ya. Bisa ya dilihat ya? Bisa nggak dilihat? Jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Oke, coba ya. Siapa lagi nih yang keluar masuk ini? Bentar, saya cek dulu. Iya ya. Ya nggak apa-apa. Oke, nah di sini ada dua contoh, ada nih gambar ya, dua gambar. Ini gambar ini menunjukkan dua contoh organisasi yang berbeda ya. Nah, ini ada dikatakan organisasi A dan yang di satu lagi adalah organisasi B. Nah, di dalam organisasi A dan B mereka sama-sama mempunyai tingkatan hierarki. Nah, cuma yang membedakannya adalah bagaimana atau seberapa banyak tingkatan hierarki yang mereka gunakan di dalam organisasi tadi. Nah, contoh nih untuk organisasi A ya, mereka mempunyai tingkatan hierarki sebanyak berapa nih? 7. Ya, ini 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, untuk organisasi B ya, mereka memerlukan hanya 4 tingkatan. 1 2 3 4 5 tingkatan organisasi. Nah, oke. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat dikatakan bahwa dua buah organisasi A dan B, ya ini dia kan organisasi A dan B memiliki jumlah karyawan pelaksana yang sama pada tingkatan operasional. Ya, nih, mana nih tingkatan operasionalnya ini paling bawah ini. Ya, ini tingkatan operasionalnya. Ya, jadi mereka di dalam tingkat operasional atau ukuran bisa kita bilang aja ukuran organisasinya ya biar lebih gampang. Nah, kalau kemarin kita belajar ukuran organisasi udah tahu ya bisa saja berupa apa? Banyaknya jumlah anggota ya. Jadi ingat ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka mempunyai apa nih? Mempunyai karyawan pelaksana sebanyak 496 orang ya. Nah, 4096 orang, maaf. Oke, nah dikatakan bahwa karyawan pelaksana ini merupakan karyawan yang tingkatan hierarkinya paling rendah dalam pada kedua organisasi tadi. Ya, oke ya, jelas. Nah, di organisasi A ya rentang kendalinya 4. Ya, mana nih rentang kendalinya? Ayo. Ya, ya. Nah, sedangkan iya, benar ya. Jadi rentang kendalinya 4. Jadi misalnya nih, kalau misalnya 1 atasannya, dia mempunyai 4 bawahannya.
Nah, ketika misalnya 4 tadi dibagi 4 lagi jadi berapa? 6, 16. Itu dia maksudnya ya. Oke, berarti ngerti ya? Oke. Nah, oke, selanjutnya dikatakan bahwa pada rentang B ada 8 ya. Ini 4 tadi untuk A dan ini 4 untuk 8 untuk B. Oke, jelas ya? Nah, pada organisasi A untuk memimpin 496 orang karyawan pelaksana diperlukan sebanyak 1024 orang mandor ya. Jadi ini dia tingkatannya tadi. Dari misalnya tadi 4096 tapi diperlukan 1024 mandor. Nah, kalau kira-kira dibagi 496 dibagi 1024 berapa tadi? Pas nggak dia tingkatannya? Pas kan? Oke. Nah, itu dia tadi karena mereka memerlukan tingkat kendali atau rentang kendali sebanyak 4 orang. Itu dia. Jadi setiap setiap mandor tadi hanya memiliki 4 orang karyawan, yang memiliki 4 orang orang bawahan. Enak banget ya, misalnya seorang mandor hanya mempunyai bawahan sebanyak 4, digaji berapa itu gitu kan? Maulah gitu. Nah, tetapi untuk di bagian B atau di karyawan B pelaksana itu bagaimana? Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Dikatakan bahwa tetapi untuk memimpin 124 mandor tadi diperlukan berapa? Katanya diperlukan 256 siapa ini? Kepala seksi ya, itu dia. Baru untuk kepala seksi tadi selanjutnya dipimpin oleh 64 kepala bagian. Loh, banyak banget 64 kepala bagian dalam sebuah organisasi. Ya, kadang pun kita kalau misalnya disuruh kurasa untuk mengingat ini, kita nggak bisa gitu loh. Terlalu banyak ya. Menurut kalian terlalu banyak nggak? Misalnya kalau dalam organisasi tadi ada 64 seksi gitu. Kepala seksi atau kepala bagian. Buat Iya, saya pikir pun kalau perusahaannya terlalu besar pun ini untuk 64 misalnya kepala bagian misalnya nih. Menurut saya nih nggak bakalan bisa saya ingat siapa ya kepala bagian ini gitu loh. Di mana ya kantor kepala bagian ini? Pasti susah ini ya. Oke, dan selanjutnya begitu dia selanjutnya sampai kepada tingkat hierarki yang pertama tadi atau paling atas dia. Jadi dikatakanlah bahwa di organisasi A tadi memiliki tingkat hierarki atau memiliki rentang kendalinya tadi sebanyak 4 ya, setiap tingkatan ada 4. Nah, bagaimana dengan organisasi B? Nah, ini sama ya penjelasannya. Jadi untuk organisasi B tadi memiliki rentang kendali sebanyak 8 ya, baru makanya ini mereka hanya memerlukan 5 tingkatan hierarki ya, tetapi pada dasarnya tetap memiliki jumlah atau ukuran organisasi yang sama sebanyak berapa? 4096 ya. Nah, yang menjadi perbedaannya di sini eh, bahwa organisasi A dan B tadi mereka hanya karena apa memiliki tingkat hierarki yang berbeda ya. Kalau misalnya untuk organisasi A tadi memiliki tingkat hierarki sebanyak 7, kalau untuk organisasi B memiliki tingkat hierarki sebanyak 5 ya. Itu dia. Nah, jadi dikatakan selanjutnya bahwa dengan demikian jika rentang kendali berukuran kecil, maka diferensiasi vertikal akan menjadi lebih besar sehingga organisasi akan menjadi tinggi atau tall. Yaitu dia. Jadi tahu ya, jadi ketika rentang kendali berukuran kecil, tadi rentang kendalinya ini mana yang lebih besar rentang kendalinya? Dari organisasi A atau B? Mana? Yang ukurannya lebih kecil. Ya, benar ya. Jadi yang kecil itu adalah A, yang besar itu siapa? B. Nah, makanya dikatakan bahwa kalau rentang kendalinya berukuran kecil, maka tingkat diferensiasi vertikalnya akan menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Makanya ini lebih tinggi karena tingkat atau rentang kendalinya untuk organisasi A lebih kecil. Misalnya dari 1 ke 4, ini 1 ke 8. Ya, itu dia. Itu dia. Dipahami ya? Oke. Nah, tetapi perlu diingat ya, tinggi rendahnya atau datarnya suatu
organisasi tadi atau hierarki organisasi tadi itu ditentukan oleh besarnya rentang kendali itu, makanya kita bilang tadi ya. Jadi semakin kecil rentang kendalinya, dia hierarkinya bagaimana? Semakin tinggi. Kalau rentang kendalinya semakin besar, dia organisasinya akan semakin rendah atau semakin flat ya, itu dia ya. Tetapi organisasi datar bagaimana? Bagaimana organisasi? Apa yang paling membedakan organisasi datar atau organisasi yang tinggi ini? Kalau misalnya tadi dari awal, kalau misalnya kita mengikuti atau memahami dari awal tadi penjelasannya, apa yang paling membedakannya? Yaitu tingkatan informa, informasi itu ya yang paling penting di sini ya. Karena kalau untuk organisasi plate itu biasanya tingkat organisasinya tadi akan semakin lebih sederhana. Oke, ada mau ditanya dari sini? Oke, bentar ya, saya agak bukan 5 menit, maksudnya ke belakang bentar. Coba dibaca dulu modulnya, kalau ada mana tahu ada mau ditanya. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kalau nggak ada lagi mau ditanya tentang gambar ini atau bagaimana contoh dua tingkatan hierarki ini, kita lanjut ya. Oke, nah tadi selanjutnya kita akan berbicara tentang sebaran ruang ya. Nah, jadi sebaran ruang ini adalah juga salah satu dimensi atau dimensi yang digunakan dalam pengukuran sebuah kompleksitas organisasi ya. Jadi sebaran ruang ini menjadi salah satu dimensi lain ya atau pengukuran lain dari kompleksitas dari sebuah organisasi. Nah, dikatakan bahwa derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personel suatu organisasi secara geografis. Nah, jadi sebaran ruang itu adalah derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personel suatu organisasi secara geografis. Itu tadi udah kita jelaskan dari awal-awal ya. Cuma kita nggak bilang sebaran ruang ya. Contoh, jadi ketika misalnya tadi penyebaran pabrik, apalagi misalnya pembukaan kantor kantor yang lain gitu ya, itu salah satu contoh apa? Contoh sebaran ruang ya dalam suatu organisasi ya, atau sering juga disebut sebagai salah satu dimensi pengukuran kompleksitas dalam suatu organisasi, tetapi secara geografis. Nah, selanjutnya bahwa dalam suatu organisasi ya memang dimungkinkan untuk memisahkan tugas-tugas maupun pusat kekuasaan secara geografis. Ya, mungkin kalau misalnya bagi perusahaan besar, biasanya ini banyak dilakukan oleh siapa? Perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Biasanya akan terpisah kantor-kantor, ya, misalnya kantor pusat, kantor operasional, dan kantor cabang biasanya akan dipisah-pisah. Gunanya untuk apa tadi? Ya, supaya organisasi tadi semakin kompleks, itu dia. Baru selanjutnya pemisahan ini bisa mencakup
pemisahan menurut jumlah maupun jarak dari berbagai elemen tersebar. Ya, itu dia. Ada yang ditanya dari sini? Oke, coba kita lihat dulu. Dilihat dulu apa ini? Modulnya halaman 5.14 alinea terakhir. Coba. Udah dilihat? Sebaran ruang. Oke, coba kita lihat dulu ya. Apa dikatakan di sini bahwa coba saya bacakan, sebuah perusahaan manufaktur dikatakan terdiferensiasi ya. Jadi diferensiasi tadi, perbedaan tadi secara horizontal apabila fungsi-fungsi yang berbeda seperti fungsi marketing, fungsi produksi ditempatkan pada lokasi yang terpisah. Makanya tadi di awal di awal juga biasanya kita udah sebutkan tadi ya, udah kita bahas tadi bahwa biasanya untuk pabrik ya, untuk pabrik biasanya ininya kan terpisah tadi kan, saya bilang kan terpisah, misalnya gudangnya, tempat penyimpanannya atau tempat pemasarannya bisa terpisah. Makanya dikatakan bahwa sebuah perusahaan manufaktur itu tadi dikatakan terdiferensiasi ketika secara horizontal mempunyai fungsi-fungsi berbeda, yaitu yang tadi misalnya fungsi marketingnya ada, fungsi produksinya ada ya. Jadi itu fungsi-fungsi tersebut ditempatkanlah pada lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya, tetapi jika kegiatan pemasaran yang sebenarnya sejenis dilaksanakan melalui beberapa kantor pemasaran yang tersebar, misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan kota lain, sementara kegiatan produksi dilakukan pada sebuah pabrik yang berada di Cirebon atau di kota A misalnya, maka organisasi ini akan menjadi lebih tinggi kompleksitasnya daripada jika kegiatan produksi maupun pemasaran dilakukan atau diatur secara terpusat di Cirebon ya. Jadi ini hanya membedakan ketika katanya bahwa apa nih? Jadi di sini maksudnya saling saling apa nih ya kita bilang ya. Jadi ketika ada misalnya nih kantor pemasarannya katanya berbeda-beda, tetapi kantor produksinya di satu tempat yang berbeda juga ya. Jadi ini organisasi kompleksitasnya akan semakin tinggi katanya. Ini gunanya untuk apa? Nah, jadi kan di bukunya dikatakan ketika misalnya eh, ketika kegiatan misalnya pemasarannya dilakukan di kota yang berbeda, tetapi kenapa? Boleh ya, boleh ya, lebih terfokus jadinya. Jadi mereka tidak semua dikendalikan dari mana? Dari satu lokasi pabrik yang sama, itu dia ya. Jadi kompleksitasnya tadi bagaimana? Jadi lebih tinggi itu dia. Nah, oke, ada mau ditanya dari persebaran ruang ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut bahwa dikatakan bahwa sebaran ruang suatu organisasi juga dipengaruhi oleh jarak dan lokasi dan unit. Makanya tadi kan itu tadi dibilang ketika sebaran ruang tadi itu dipengaruhi oleh jarak dan lokasi ya. Jarak itu geografis, apalagi unit ya. Itu dia yang membuat sebaran ruang tadi dipengaruhi oleh organisasi tadi ya, itu dia jarak dan lokasi itu. Nah, selanjutnya sebaran spesial menunjukkan bahwa tersebarnya unit-unit organisasi secara fisik akan meningkatkan kompleksitas walaupun kompleksitas ke arah vertikal dan horizontal pada masing-masing cabang sama besarnya ya. Oke, di sini enggak, ini ada yang oke. Oke, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya di bagian B ya, ini yang penting ya, bagaimana pentingnya suatu kompleksitas ya. Intinya jadi nggak mungkin kan misalnya di kita pelajari ini misalnya apa gunanya kompleksitas. Nah, disinilah kita kita katakan bahwa kompleksitas itu penting atau enggak dalam suatu organisasi. Nah, jadi dikatakan bahwa pentingnya suatu kompleksitas itu mungkin dikarenakan yang pertama karena semakin tinggi kompleksitas suatu organisasi, maka semakin tinggi juga tingkat komunikasi, apalagi
koordinasi, apalagi dan kontrol ya yang diperlukan. Karena tadi bisa saja karena kenapa? Mungkin yaitu tadi ketika misalnya contoh kita tadi bilang pabrikasi ya kan, yang paling tingkat diferensiasinya paling nampak misalnya. Nah, ketika misalnya pabriknya tadi ada di Cirebon, tetapi ke kantor pemasarannya misalnya ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Nah, itu adalah salah satu contoh kompleksitas dari segi ruang yang mempunyai apa dia mempunyai jarak dan lokasi yang sangat jauh atau misalnya lokasi dan unit-unitnya berbeda kan ya enggak. Jadi ketika misalnya lokasi unit saling berbeda atau misalnya jarak dan lokasinya berjauhan, jadi enggak sehingga apa yang perlu dibutuhkan yaitu tingkat tingkat komunikasi. Perlu nggak diperlukan komunikasi? Penting nggak? Oh my god. Gak bakalan bisa lagi nih. Loh. Ayah, kenapa lagi nih? Ayah. Oke. Oke. Ya, muncul lagi, akhirnya muncul lagi. Halo? Udah? Halo? Ini. Oh my god.
lagi nih, aduh mampus nih. Oh, oke. Oke, udah terdengar ya? Oke. Tak kenapa tadi kok bisa kayak gitu ya? Mungkin pusing lah jaringan ini, mungkin jaringannya itu. Oke, nah kita lanjut ya. Oh, ini udah sampai berapa ini? Kita lanjut lagi ya. Udah sampai sini ya tadi ya. Eh, oke. Nah, udah sampai sini ya. Jadi kenapa penting katanya suatu kompleksitas itu dalam suatu organisasi? Ya, jadi dikatakan bahwa semakin tinggi kompleksitas suatu organisasi, maka akan semakin tinggi juga tingkat komunikasi atau koordinasi maupun kontrol yang diperlukan agar organisasi tadi menjadi lebih efektif. Ya, ya itu dia gunanya ya. Jadi ketika dia semakin tinggi tadi ya akan harus memerlukan komunikasi yang lebih bagus atau memerlukan koordinasi yang lebih bagus dan memerlukan kontrol yang lebih kuat juga ya, kontrol atau power yang lebih kuat lah misalnya ya, atau yang kontrol yang lebih penuh gitu ya dalam diperlukanlah itu dalam sebuah organisasi tadi. Nah, artinya jadi ketika semakin tinggi kompleksitas suatu organisasi tadi, maka semakin tinggi juga tuntutan agar manajemen perusahaan mampu mengolah berbagai kegiatan organisasi agar dapat saling bekerja dengan baik ya. Itu dia. Jadi gunanya tadi untuk apa? Nah, itu dia gunanya bahwa warna apa nih? Warna merah. Nah, dikatakan bahwa semakin tinggi kompleksitas suatu organisasi, maka semakin tinggi juga tuntutan manajemen ya, tuntutan agar manajemen perusahaan mampu mengelola apa kegiatan organisasi dan dapat saling bekerja sama. Oke, itu dia. Ada mau ditanya dari sini? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bagian C yaitu pengukuran apa? Pengukuran kompleksitas organisasi. Nah, selain tadi pentingnya kompleksitas, jadi di dalam organisasi itu juga kita perlu yang namanya pengukuran bagaimana suatu keberhasilan dari kompleksitas itu terhadap suatu organisasi. Apa yang menjadi indikatornya gitu kan. Jadi perlu kita ukur ya sejauh mana kompleksitas tadi berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Nah, yang pertama dikatakan bahwa oke, coba kita tengok di sini. Dikatakan di bagian C ya, bagaimana mengukur kompleksitas suatu organisasi ya. Mengembangkan alat untuk mengukur tingkat kompleksitas organisasi merupakan permasalahan penting baik bagi para peneliti maupun bagi para pengelola organisasi ya. Para pengelola organisasi memerlukan alat pengukur kompleksitas agar dapat menetapkan bahwa tingkat kompleksitas sebuah organisasi sudah terlalu tinggi sehingga perlu disederhanakan atau memerlukan alat-alat bantu agar tetap memiliki komunikasi internal yang baik dan juga bisa mencapai tingkat koordinasi dan kontrol yang memadai. Nah, itu dia tadi ya, jadi pengukuran suatu kompleksitas organisasi. Nah, apa saja alat pengukuran dalam suatu kompleks organisasi tadi? Nah, yang pertama dikatakan di sini bahwa mengukur diferensiasi horizontal ya. Itu dia yang pertama. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, ada beberapa jenis alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kompleksitas suatu organisasi ke arah horizontal.
Ya, jadi yang pertama katanya bahwa kompleksitas horizontal itu mencakup antara lain apa? Ini dia. Udah saya buat di sini, udah saya ringkas ya. Jadi tingkat kompleksitas tadi ya, alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas tadi ke arah horizontal bisalah menggunakan apa? Jumlah bagian ya. Jadi berapa bagian yang terdapat dalam suatu organisasi tadi. Nah, itu perlu diketahui. Gunanya apa? Nah, masa di dalam suatu organisasi ada misalnya nih bagian, tapi tidak tahu apa kegunaan bagian dalam organisasinya itu. Pernah nggak kalian tahu sebuah organisasi ada, tetapi dia ada katanya bagian ini, tetapi nggak tahu orang apa pekerjaannya, apa tujuannya dibentuk bagian tersebut. Gitu kan? Nah, oke, selanjutnya adalah jumlah jabatan ya. Ya, jadi di dalam sebuah organisasi yang horizontal tadi kita juga harus tahu seberapa banyak pejabatnya, ya, berapa jabatan yang tersedia nih ya. Nah, baru yang itu selanjutnya apa? Tingkatan pendidikan. Ya, jangan dilupakan bahwa tingkatan pendidikan tadi adalah salah satu contoh pengukuran bagaimana suatu organisasi tadi dikatakan kompleks, ya, kompleks. Bagaimana tingkat pendidikannya. Selanjutnya apa? Bagaimana keterampilan yang diperlukan bagi setiap jabatan. Nah, itu dia. Jadi, ketika ketika misalnya suatu organisasi itu diperlukan atau dibuat, nah mereka harus mengetahui bagaimana atau siapa yang mempunyai tingkat keterampilan yang dapat memimpin setiap jabatan atau bagian tersebut. Ya, itu harus penting ya, itu penting diketahui. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah banyaknya tenaga spesialis dan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dipenuhi oleh para spesialis tersebut. Ya, jadi ketika di dalam suatu organisasi itu kita juga harus mendapatkan perhatian atau memerlukan perhatian ya terhadap banyaknya siapa tenaga spesialis. Baru apa lagi tingkatan pendidikan. Habis tingkatan pendidikan apa keterampilannya yang perlu atau yang dipenuhi oleh para spesialisasi tersebut tadi. Gak mungkin kan misalnya tenaga spesialis tapi pendidikannya tidak bagus. Oke, secara pendidikan mungkin tidak bagus, tetapi bagaimana pengalamannya? Mungkin dia kenapa bisa sampai spesialis karena mungkin pengalamannya sudah banyak. Ada nggak kalian tahu di sebuah perusahaan, tetapi dia memang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan yang terlalu bagus, tetapi dia mempunyai keterampilan atau ahli di bidangnya. Pernah nggak kalian lihat misalnya dia seorang manajer atau misalnya udah tinggi jabatannya di sebuah perusahaan, tetapi pendidikan dia misalnya hanya setingkat SMA. Pernah nggak? Kenapa? Biasanya itu kenapa nih? Ya, dulu saya waktu bekerja di sebuah kantor perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit di Medan. Nah, kebetulan dulu di kantor saya itu gini, ada orang lama dia memang tingkatannya udah tinggi ya, tetapi dia udah ahli, keterampilannya banyak, dia udah mengetahui semuanya tentang masalah perusahaan tadi. Nah, tetapi setelah bukan saya teliti sebenarnya, setelah misalnya saya tanya terhadap orang-orang kantor, ternyata pendidikan dia hanya sebatas SMA gitu kan, dan dia bisa menjadi seorang kepala kantor. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai apa? Keterampilan dan riwayat pekerjaan yang sudah banyak itu dia. Jadi dia bisa sampai kepala kantor, bahkan membawahi para para pendidikan yang ada S2 gitu ya. Padahal dia kalau kita katakan dia sebenarnya bukan family atau dari keluarga yang punya perusahaan. Nah, tetapi karena dia sudah mempunyai keahlian atau keterampilan, didukung juga dia mempunyai misalnya nih apa? Mempunyai eksperimen atau pengalaman yang lama. Nah, sehingga mempunyai keahlian yang bagus ya. Selain tingkat pendidikan tadi kita juga berbicara tentang apa? Keterampilan atau keahlian. Jadi dia dikatakan spesialis tadi karena dari segi apa? Segi pengalaman atau lamanya dia mempunyai
pengalaman. Itu dia salah satu contohnya ya. Oke. Jelas ya, jadi pengukuran untuk diferensiasi horizontal tadi itu karena apa? Bisa berupa jumlah bagian atau jumlah jabatan, tingkat pendidikan, keterampilan, habis itu apa lagi? Dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap jabatan. Ya, itu dia. Selain itu, unsur penting yang perlu mendapat perhatian apa? Banyaknya tenaga spesialis, tingkat pendidikan, dan keterampilan yang perlu dipenuhi oleh spesialisasi tersebut. Ya, oke. Tapi itu dia ya, jadi dua unsur ya, perlu diingat ya, dua unsur ya. Ini unsurnya apa? Unsur pentingnya, yaitu tingkat tingkat pendidikan dan keterampilan. Cuma ini aja yang paling perlu diingat ya, paling perlu diingat. Ingat ya. Apa unsur yang paling penting di dalam mendapatkan perhatian dalam tenaga spesialis? Kalau ada misalnya pertanyaan seperti itu, nanti tinggal jelaskan aja. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, yang kedua adalah keterampilan. Nah, spesialisasi itu atau kita bisa dapat mulai dari pendidikan, melalui pendidikan, dan yang kedua bisa melalui apa? Pelatihan atau keterampilan ataupun pengalaman. Ya, itu dia. Jadi dikatakan bahwa diingat ya bahwa tingkatan pendidikan dan spesialis itu menggunakan apa untuk mengukur diferensiasi dari sebuah organisasi horizontal ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah selanjutnya yang kedua adalah pengukuran kompleksitas organisasi yang kedua yaitu mengukur diferensiasi vertikal. Ya, kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang horizontal, yang kedua ini berbicara tentang diferensiasi vertikal. Nah, di sini bahwa mengukur diferensiasi vertikal itu sering kali tidak menuntut prosedur yang rumit ya, itu dia, tidak menuntut prosedur yang rumit. Nah, makanya dikatakan bahwa tidak menuntut prosedur yang rumit karena apa? Karena yang ingin diketahui tingkat kedalaman struktur dalam suatu organisasi. Nah, di sini hanya diperlukan seberapa banyak tingkat hierarkinya. Cuma itu sehingga dia tidak menuntut prosedur yang rumit, ya. Nah, oleh karena itu, ya, dikatakan bahwa pengukuran diferensiasi vertikal seringkali hanya dengan menghitung jumlah tingkatan hierarki ya. Jadi yang dihitung tadi adalah jumlah tingkatan hierarki, berapa banyak tingkatan hierarkinya. Tadi kita berbicara organisasi A dan organisasi B. Nah, itulah salah satu contoh mengukur kompleksitas organisasi dari segi apa? Dari segi vertikalisasi atau segi vertikal ya. Itu dia. Siapa? Nah, selanjutnya mana nih? Oke, selanjutnya hanya dengan menghitung jumlah tingkatan hierarki, keseluruhan fungsi atau departemen dapat diketahui. Ya, jadi cuma itu dia intinya tadi bahwa di dalam pengukuran kompleksitas organisasi yang kedua itu hanya dengan mengukur diferensiasi vertikal, yaitu mengukur berapa banyak hierarki atau tingkatan yang digunakan dalam suatu struktur organisasi tadi. Ya, ada mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Selanjutnya katanya kita masuk ke mana nih? Oke, ke pengukuran kompleksitas organisasi yang ketiga. Nah, pengukuran organisasi kompleks yang ketiga yaitu mengukur sebaran spasial ya. Jadi apa itu spasial? Jadi spasial itu adalah menunjukkan seberapa fasilitas atau kantor cabang secara geografis dalam jumlah karyawan pada setiap lokasi yang terpisah ya. Jadi mengukur kompleksitas tadi juga bisa menggunakan apa? Yaitu berapa fasilitas kantor, apalagi berapa jumlah karyawan di setiap lokasi, ya tetapi dalam lokasi yang berbeda ya. Nah, oleh karena itu ukuran sebaran spasial perlu lebih dilengkapi daripada sekedar menghitung jumlah kantor cabang yang tersebar secara geografis. Katanya bahwa
sebaran spasial ini tidak hanya untuk mengukur menghitung jumlah kantor cabang ya, tetapi alat ukur sebaran selain spasial juga mampu mengukur rata-rata jarak ya. Jadi jarak di sini dikatakan bahwa alat ukur sebaran spasial juga perlu mampu mengukur jarak rata-rata setiap lokasi dari kantor pusat dan jumlah karyawan yang terdapat di setiap lokasi ya. Itu dia. Selain tadi apa? Kantor cabang tadi, ya perlu juga kita harus tahu bagaimana jarak rata-rata dari setiap lokasi dari kantor pusat dan berapa jumlah karyawan yang terdapat di setiap lokasi. Nah, oke, selanjutnya apa dikatakan di sini? Bahwa alat ukur. Oke, penggunaan alat ukur semacam ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan jumlah kenyataan bahwa peningkatan derajat kompleksitas sebanding dengan jarak suatu unit dari kantor pusat dan banyaknya karyawan yang terdapat pada setiap unit. Oke, udah kita jelaskan. Nah, selanjutnya coba kita lihat bahwa ini udah habis sih materinya untuk pertemuan 5-nya. Oke, udah habis. Oke, coba kita tengok dulu rangkumannya. Nah, jadi intinya dari pertemuan ini ya, dari diferensiasi vertikal ini dikatakan bahwa kompleksitas tadi menunjukkan apa? Di derajat diferensiasi atau perbedaan yang terjadi dalam sebuah organisasi baik ke arah horizontal, ke arah vertikal maupun ke arah spesial ya. Ya, dan diferensiasi vertikal menggambarkan tingkat kedalaman atau banyaknya tingkat hierarki. Cuma itu aja ya. Jadi diingat ya, jadi tingkat diferensial vertikal tadi adalah hierarki. Yang penting kalau misalnya ada diferensiasi vertikal berarti hierarki. Hanya berapa banyak hierarki yang digunakan dalam sebuah organisasi tadi. Nah, ada mau ditanya dari sini? Oke, coba kita tengok dulu soal-soal latihan kita ini. Nah, perlu nih kita tengok dulu. Oke. Nah, coba nomor berapa nih yang paling coba nomor 5 ya, nomor 4. Nomor 4 lah, nomor 4 yang pertama. Hubungan antara kompleksitas horizontal dan kompleksitas vertikal. Apa nih hubungannya? Yang 5.20 ini tes formatif 2. Ya, bukan karena dilihat jawabannya juga ya kan? Ya, jangan, ya nggak apa-apa. Coba kita ini bahas dulu. Nah, oke, coba kita mulai dari nomor 1 aja ya. Jadi biar kita bahas satu-satu. Rentang kendali yang lebih besar akan menunjukkan apa? Nah, di sini dikatakan atasan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memimpin bawahannya. Ya, rentang kendali tadi tahu kan apa tadi rentang kendali ya kan? Yaitu berapa banyak apa? Pemimpin ya. Jadi iya hierarkinya misalnya kalau seorang pemimpin berapa banyak anggota yang dia butuhkan ya, bawahan yang dia butuhkan, atau misalnya ketika di dalam suatu organisasi tadi berapa banyak atasan yang diperlukan untuk memimpin suatu organisasi tadi atau bagian-bagian tadi. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa rentang kendali yang lebih besar menunjukkan apa? Yang pertama katanya atasan memiliki kemampuan yang lebih baik dan dalam memimpin bawahan. Yang B, atasan kurang mampu memimpin bawahan. C, organisasi memiliki jumlah tingkatan hierarki yang lebih besar, dan D, organisasi memiliki jumlah hierarki yang lebih kecil ya. Jadi rentang kendali tadi yaitu siapa? Organisasi memiliki jumlah tingkatan hierarki yang lebih besar ya. Itu dia. Nah, nomor 2, organisasi dengan sebaran ruang yang lebih besar akan bagaimana? Oke, yang pertama katanya memerlukan jumlah pimpinan yang lebih besar. Benar nggak tadi kalau misalnya sebuah organisasi itu sebaran ruang memiliki jumlah pemimpin yang lebih besar? Benar nggak?
Baru B, membutuhkan peraturan yang lebih banyak. C, memiliki kompleksitas yang tinggi. Dan D, memerlukan sistem pengendalian tenaga kerja yang lebih ketat. Nah, yaitu tadi dalam, karena tahu kan organisasi sebaran ruang itu salah satu indikator apa juga? Mengukur bagaimana kompleksitas suatu iya. Jadi itu dimensi yang digunakan ya. Jadi sebaran ruang tadi itu adalah salah satu dimensi lain selain apa? Selain misalnya diferensiasi vertikal, horizontal dan sosial ya. Jadi digunakanlah apa? Sebaran ruang. Ya, jadi ini bagaimana memiliki kompleksitas yang lebih tinggi itu dia. Nah, nomor 3, rentang kendali yang lebih besar akan menyebabkan organisasi menjadi apa? Paling murah. Paling murah, paling gampang apa nih tanpa melihat jawaban kita terbaik di belakang. Ya, rentang kendali yang lebih besar tadi udah di awal tadi. Rentang kendali kalau misalnya rentang kendalinya semakin besar bagaimana? Kalau rentang kendalinya semakin kecil bagaimana? Diingat ya, jangan cuma ini aja. Ini rentang kendali yang lebih besar, berarti akan menjadi iya, kalau misalnya rentang ininya semakin besar, berarti hierarkinya semakin kecil. Kalau berarti semakin kecil, berarti bagaimana? Iya, mendatar itu bisa dengan flat, ya. Oke, jadi jawabannya B, ya, itu dia. Janganlah itu nengok jawaban lagi kan. Ngeri kalau padahal dari tadi udah kita jelaskan di awal. Nah, selanjutnya adalah kenapa? Tapi kan rentang kendali lebih besar ya, rentang kendali. Coba ulang awal. Oh, coba ini salah kayaknya ini. Iya, kalau sewajarnya kalau rentang kendalinya semakin besar, iya, organisasinya itu akan semakin flat atau semakin kecil. Ya, tapi kan di sini dikatakan organisasi memiliki tingkatan hierarki yang lebih bagaimana? Coba perhatikan jawabannya. Coba perhatikan jawabannya C dan D. Oh, thank you. Oke. Oh, oke. Coba perhatikan dulu jawabannya. Kan dikatakan soal rentang kendali yang lebih besar. Nah, kalau rentang kendali tadi semakin besar berarti organisasinya benar memang semakin flat, ya kan? Dipahami ya? Dipahami ya? Benar nggak? Itu pas ya. Nah, kalau organisasinya flat, ya berarti memiliki apa? Apa yang dimiliki? Tingkatan hierarki yang lebih bagaimana? Makanya jumlahnya berapa? Misalnya dari 1 ke 8, ke 6, 4, atau 1 ke 4. Mana yang lebih kecil atau lebih besar? Iya, itu dia. Ada lagi mau ditanya? Nomor berapa nih? Nomor 5. Oh, 4 ya? Oh, hubungan antara kompleksitas, itu pertanyaan bagus ya. Yang tadi siapa itu mbaknya yang nanya ya? Bagus dia. Berarti siapa? Eti. Oke, Mbak Eti ini di organisasi di pertemuan 6 sangat aktif ya kan? Pertemuan 6 aktif. Ya misalnya ya nggak apa-apa ya. Bagus berarti kan? Ini berarti ada peningkatan gitu ya kan? Nah, coba selanjutnya nomor 4 ya. Sorry. Nah, nomor 4 dikatakan bahwa hubungan antara kompleksitas horizontal dan kompleksitas vertikal. Apa itu hubungannya? Ya, itu dia tadi bahwa vertikal tadi dipengaruhi oleh kompleksitas horizontal. Di awal tadi udah ada disebutkan itu. Ya, yang mempengaruhi tadi siapa? Adalah kompleksitas horizontal ya, itu dia. Nah, nomor 5, antara organisasi dengan struktur yang tinggi atau tall dan organisasi dengan struktur mendatar
atau flat, terdapat suatu hubungan, yaitu apa hubungannya antara yang tinggi sama yang datar? Baik dari organisasi. Nah, katanya coba dulu organisasi dengan struktur yang lebih tinggi atau sering juga disebut dengan tol lebih baik daripada organisasi dengan struktur yang mendatar. Ada nggak tadi disebutkan bahwa misalnya dikatakan ada nggak yang bisa membuktikan kalau organisasi yang ukuran tinggi tadi katanya lebih bagus dari yang datar? Ya, berarti nggak benar ya. Nah, oke, itu dari awal tadi kita bilang. Nah, yang kedua, organisasi dengan struktur yang lebih tinggi lebih buruk dari organisasi dengan struktur mendatar. Sama ya, nggak ada ya disebutkan ya. Ya, itu dia kalau misalnya kita nggak ngerti, kita analisis soalnya. Nah, yang C, organisasi dengan struktur yang tinggi belum pasti lebih baik atau lebih buruk dari organisasi dengan struktur mendatar. Ya, tadi kan dibilang tidak ada yang bisa mengatakan atau membuktikan bahwa organisasi yang tall atau yang flat itu dikatakan lebih baik, tidak ada. Nah, jadi itulah hubungannya. Nah, yang D, organisasi dengan struktur yang tinggi berhubungan positif dengan organisasi yang struktur emang ini penelitian, nggak ada hubungannya efek dari organisasi yang tinggi terhadap organisasi yang rendah, macam penelitian aja korelasi, mencari korelasi, nggak ada ya. Jadi jawabannya apa? C ya, jawabannya C ya, itu dia. Ada mau ditanya siapa yang dapat nilai 100? Adalah ya. Ada nggak kira-kira tadi yang dapat nilai benar semua kalau misalnya nggak melihat belakang? Yang paling gampang nomor 3 lah ya kan, tanpa melihat jawabannya juga. Oh, rentang kendali itu akan menyebabkan organisasi ini ya, kalau besar berarti jadi datar gitu. Kalau misalnya rentang kendalinya kecil, bagaimana jadinya tingkat organisasinya? Kalau rentang kendalinya kecil, bagaimana tingkat ininya, menyebabkan organisasinya menjadi bagaimana, tinggi atau mendatar? Iya, tinggi. Hati udah dipahami ya. Itu dia, itu aja yang perlu. Oke. Nah, berarti itulah sekilas tentang materi kita. Ada lagi yang mau ditanya? Ada mau ditanya tentang materi kuliahnya? Materi kita udah siap untuk pertemuan berapa nih? Untuk kompleksitas organisasi, karena memang ininya nggak terlalu banyak. Tapi saya upload videonya nggak bisa loh. Kenapa tuh kira-kira tuh? Dan video yang saya upload semua di ini terhapus. Dan saya udah tanya sama orang UT-nya, orang itu juga nggak bisa mengupload, nggak tahu kenapa. Iya, kemarin katanya ada masalah, cuma udah perbaiki. Semalam di emailnya, di chatnya lagi, udah bisa Pak di-upload lagi. Ternyata saya upload lagi nggak bisa juga. Kenapa itu? Makanya saya juga bingung itu mau di-upload kapan ini. Akhirnya saya kirim ke orang itu juga nggak bisa nguploadnya. Apalagi saya, gimana itu? Gimana nih teman-teman yang nggak bisa nanti nengoknya? Oh gitu kan? Oke lah kalau begitu. Jadi gimana nih? Ada lagi yang mau ditanya tentang apa kita, tentang materi kita malam ini? Kalau misalnya nggak ada, biar kita selesai sudah pertemuan kita untuk malam ini, atau mau kita lanjut ada lagi? Coba lah bertanya dulu, ditanya dulu, jangan cuma menunggu ditanya. Maksudnya bertanya lah, harus banyak kita bertanya gitu. Apa informasi yang diketahui yang nggak mau ditanya, nggak apa-apa, mana tahu ada mau di sharing gitu, ini kira-kira apa maksudnya gitu, biar kita sama-sama mencari jawabannya, misalnya kalau kita nggak tahu gitu. Ada nggak kira-kira yang mau ditanya tentang materi kuliahnya gitu loh, yang masih kurang ngerti di pertemuan berapa? Ada dari pertemuan sebelumnya, biar kita ulangi lagi, tapi nggak mungkin dari pertemuan 1 kita ulangi sampai ke pertemuan 5 hari ini kan, nggak balik kita nanti sampai jam 2 malam. Oke, ada mau ditanya? Ayo saya tunggu 5 menit, saya tunggu kalau nggak ada. Ada Mbak? Mbak siapa yang mau bertanya? Ada?
Kalau nggak ada, biar kita ini. Oke, berarti kalau nggak ada, berarti kira-kira udah bisa nggak ini kita tutup kalau nggak ada? Soalnya 10 menit lagi ya. Oke, oke, berarti udah bisa ya. Kok bahagia kali kayak jadi tutup cepat-cepat ini. Udah mau tidur banget kayaknya ini. Oke lah kalau